Welcome on Edge Talk bareng gue Ari Santoso yang bakal bagiin informasi yang gue pengen. Selamat datang teman-teman, ini video untuk teman-teman yang pengen tahu apa itu podcast. Podcast secara simpel adalah sebuah informasi yang berbasis audio kemudian diupload ke internet atau dipublish teman-teman di internet. Untuk simpelnya seperti itu. Dan untuk saat ini sudah berkembang. Podcast tidak hanya berbasis audio, akan tetapi berbasis video ataupun visual. Nah, untuk sejarahnya teman-teman, awal mula banget tahun 2001 Apple ini meluncurkan iPod. Di dalam iPod ada program namanya iPodder yang dirilis tahun 2003 oleh Apple. Jadi seluruh pengguna dari iPodder ini bisa download atau mengakses file audio pada tahun 2003 teman-teman. Dan di tahun 2004 pertama kali kata podcast digaungkan oleh Ben Hammersley, salah satu jurnalis dari media The Guardian. Akhirnya di tahun 2004, 2005 orang-orang mulai tahu apa itu podcast. Cari tahu, oh podcast ternyata sebuah informasi yang dikirimkan, yang bisa didengar kapanpun, dimanapun oleh penggunanya teman-teman. Dan kemudian di tahun 2018 ada aplikasi yang bernama Spotify mulai memperkenalkan, mulai mensosialisasikan bahwa Spotify ini bisa loh muterin podcast. Nah akhirnya dari situ mulai booming tuh teman-teman. Di tahun 2019 makin banyak podcaster asal Indonesia yang bikin podcast. Ada Rintik Seduh, ada Podcast Mas, ada BKR Brother yang namanya dulu Podcast Boker. Akhirnya mulai booming teman-teman sampai saat ini. Tapi ada seorang pionir pertama kali yang mengupload podcast di Indonesia. Namanya Boy Avianto di tahun 2005 dengan nama podcast Apa Saja Podcast. Mungkin kalau saat ini sudah agak susah kita untuk mengakses atau mengetahui terkait informasi terkait Boy Avianto. Memang sudah agak sulit teman-teman. Selain itu ada tokoh Adriano Colby yang disebut Bapak Podcast Indonesia dengan podcast Awal Minggu. Nah, podcast ini hadir di tahun 2015, ikut meramaikan khasanah perpodcastan di Indonesia. Setelah itu mulailah ada banyak podcaster. Hingga saat ini tentu teman-teman masih ada yang suka bertanya-tanya, bisa nggak ya saya bikin podcast? Suara saya kan jelek, suara saya kan sumbang, suara saya kan melengking. Bisa teman-teman. Justru setiap suara punya karakternya masing-masing. Jadi orang nih gampang ngenalin teman-teman. Oh, kalau suaranya ngebass ada melengkingnya sedikit, ini suaranya si A ya, ini suaranya si B ya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir teman-teman, karena setiap orang memiliki karakter suaranya masing-masing. Dan gue meyakinin banget teman-teman, setiap orang ini punya hal atau pengalaman unik yang bisa diceritain, yang bisa dibagiin ke setiap orang, atau bahkan dengan medium yang lebih besar yaitu podcast. Selanjutnya teman-teman, tolong pastikan teman-teman ke diri teman-teman masing-masing ketika awal pertama kali ingin membuat podcast. Teman-teman mau ikut-ikutan orang lain atau memang pengen dari dalam hati? Kalau memang teman-teman pengen dari dalam hati, dari lubuk paling hati yang terdalam ingin membuat podcast, dari sekarang kita akan belajar konsisten. Karena konsisten ini akan lama prosesnya teman-teman. Seperti lari maraton 42 kilo. Ini akan panjang prosesnya teman-teman. Gak perlu terbaik, gak perlu kencang-kencang pace-nya, larinya nggak perlu kencang-kencang. Yang penting konsisten teman-teman, karena konsisten adalah hal yang paling mahal dalam membuat karya, apapun karyanya. Setelah teman-teman mengetahui apa itu podcast, pasti mulai penasaran nih, kira-kira kalau gue bikin podcast cocoknya bahas topik apa ya. Kalau ngomongin topik ini banyak banget
topik ini seluas samudra teman-teman. Banyak banget hal yang bisa dibahas di dunia ini. Salah satu topiknya misalkan sepak bola, otomotif, kuliner, atau apapun. Untuk teman-teman yang baru pengen bikin podcast, bisa banget menggunakan analisis SWOT untuk memilih topik yang kira-kira cocok nih sama teman-teman. Nah, SWOT, strength-nya apa teman-teman? Teman-teman ini bisa menggali kira-kira topik apa yang kalau gue bahas berjam-jam nih sampai berbusa, ini gak kelar-kelar topiknya, bakalan seru terus. Nah, teman-teman bisa tulis tuh, apa ya kira-kira topik yang gue banget, yang kalau dibahas berjam-jam ini masih melek matanya, masih cenghar. Yang kedua, weakness teman-teman. Ini kelemahan ya tentunya. Kalau kita udah milih topik yang kita pengenin, sayangnya teman-teman nggak bisa nih bahas topik yang lagi trending saat ini. Fenomena yang terjadi. Karena teman-teman fokus di topik teman-teman aja. Kecuali topiknya masih bersinggungan dengan fenomena yang sedang terjadi atau isu yang lagi trending teman-teman. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Nah, ini kesempatannya buat teman-teman nih ada terbuka lebar buat teman-teman yang baru mulai podcast. Topik teman-teman nih bisa menjadi topik terbaru yang jarang atau bahkan belum disentuh oleh podcaster terkenal. Nah, ini bisa jadi nilai tambah nih, kesempatan untuk teman-teman akhirnya bisa diketahui oleh orang-orang. Walaupun teman-teman ada podcaster besar atau terkenal lainnya yang udah bahas topik tersebut, jangan ragu teman-teman. Karena setiap orang ini punya cerita yang berbeda. Topiknya sama, tapi ceritanya berbeda, pengalamannya berbeda. Dan tentunya teman-teman bisa gali lebih dalam lagi topik yang teman-teman suka. Tentunya poin selanjutnya adalah treat atau ancaman. Teman-teman ini nggak bisa ngikutin gaya-gaya podcaster lain. Teman-teman harus punya gaya atau karakter dari teman-teman sendiri. Harus ada keunikan nih yang dijual ke orang-orang. Apa nih keunikan saya? Apa nih keunikan gue nih? Teman-teman bisa bagiin topik yang teman-teman pernah alamin dan ternyata bisa aja lebih menarik. Selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman udah tahu topik yang teman-teman suka, topik yang teman-teman kalau ngomongin sampai berbusa-busa nih mulutnya, teman-teman bisa tentukan format. Formatnya apa nih kira-kira? Karena formatnya banyak banget teman-teman. Format podcast ini yang pertama ada opini. Jadi teman-teman bisa beropini terkait topik yang teman-teman bahas. Nah, salah satu podcast yang memiliki atau punya format opini ada podcast awal minggu, podcast Mas, BKR Brother, Anfaida Podcast, atau yang lainnya teman-teman. Selanjutnya ada podcast yang punya format wawancara. Jadi nanti tentunya teman-teman mengundang narasumber atau tamu yang akan membahas topik sesuai dengan keahlian dari narasumber atau tamu tersebut. Contohnya 30 Days of Lunch, podcast Raditya Dika, dan podcast Endgame. Selanjutnya ada format cerita bernarasi. Dalam format cerita bernarasi tentunya host tersebut akan bercerita tentang pengalaman pribadinya atau cerita pengalaman dari para pendengarnya. Contohnya teman-teman ada Rintik Seduh, Teman Tidur, dan podcast Malam Kliwon. Selanjutnya teman-teman ada format user generate content. Nah, ini hostnya ini nggak tetap teman-teman. Jadi nanti setiap pendengar mengirimkan voice note atau voice overnya ke teman-teman, kemudian dijadikan satu yang sesuai dengan bahasan podcast tersebut. Salah satu contohnya adalah Do You See What I See? Selanjutnya ada format fiksi audio. Nantinya host ini akan bercerita teman-teman. Cerita fiksi dan dilengkapi dengan efek-efek audio dengan latar belakang yang ramai teman-teman. Nah, ini ada nih salah satu contoh podcastnya. Ada podcast Main Mata teman-teman. Teman-teman bisa dengerin betapa meriahnya podcast fiksi audio. Selanjutnya ada format berita harian. Nantinya host ini akan memaparkan terkait kejadian yang sedang terjadi, yang sedang panas
atau sedang trending kala itu. Salah satu contoh podcastnya adalah BBC Indonesia. Baik teman-teman, itu sedikit penjelasan apa itu podcast, gimana sejarahnya di Indonesia, gimana cara menentukan topik, dan apa aja format dari podcast. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya dengan teman-teman tentunya. Baik teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.